Halo semua, selamat datang kembali di kuliah Matematika Dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inverse dari suatu matriks. Adapun bahan kuliah kita, referensi untuk kuliah kali ini yaitu buku Elementary Linear Algebra karangannya Howard Anton dan Chris Roers ya. Ini sih edisi ke-8, edisi ke-11. Lebih tepatnya itu chapter 1.4 dan 1.5. Jadi ini referensinya. Ya nanti sebenarnya sih tidak banyak ya, chapter 1.4-nya ini kita mengambil melihat definisi inverse, kemudian di chapter 1.5-nya ini mencari inverse. Nah seperti itu. Baik, pertama kita lihat dulu apa itu inverse. Misalkan diberikan suatu matriks A, matriks berukuran ya n kali n. Nah di sini artinya ini kalau kita lihat ini artinya banyak kolom dari A itu sama dengan banyak kolom sama dengan banyak baris. Ya artinya ini sama dengan mengatakan bahwa ini A-nya adalah matriks persegi ya. Nah misalkan nih kita punya matriks berukuran n kali n, maka inverse dari A adalah matriks B yang berukuran n kali n juga, sedemikian sehingga A dikali B itu sama dengan B dikali A sama dengan IN. IN di sini ini adalah, kalau kalian masih ingat, ini adalah matriks identitas berukuran n kali n. Jadi ini IN-nya itu. Jadi suatu inverse, jadi inverse dari matriks A itu adalah matriks B yang memenuhi persamaan ini. Jadi AB dikalikan BA itu sama dengan identitas, matriks identitas ya. Jadi ini inverse dari. Jadi dalam hal ini secara implisit kita mengatakan bahwa kalau kita ingin mencari inverse dari suatu matriks, pertama kita harus mensyaratkan bahwa
matriks tersebut adalah matriks persegi. Ya, sebenarnya ada istilah untuk inverse dalam tanda kutip. Jadi ada sebenarnya sih inverse, coba pakai warna apa ya? Jadi ada sih istilah inverse untuk matriks secara umum. Ada namanya generalize Moore-Penrose generalized inverse. Ada namanya Moore-Penrose inverse. Tapi yang ini kita tidak akan pelajari. Ini untuk matriks secara umum yang tidak harus dia matriks persegi. Nah, tapi kita pada kuliah kali ini kita akan cuma membahas yang matriks segi, karena ini beda definisinya cukup. Nanti mungkin akan dipelajari di aljabar linear atau kuliah yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat, jadi matriks yang punya inverse itu syarat pertama, jadi ingat ini syarat pertama itu harus matriks persegi. Nah, tapi meskipun sudah matriks persegi pun belum tentu matriks tersebut punya inverse. Ya, nanti kita lihat. Jadi kalau kita sebagai catatan gitu ya, syarat suatu matriks, oke, mungkin tidak perlu. Jadi yang pertama kita harus lihat, kalau kita ingin melihat matriks itu punya inverse atau tidak, pertama kita harus lihat ukurannya. Nah, apakah semua matriks yang persegi itu akan punya inverse? Jawabannya tidak ya. Sehingga kita kasih nama, berarti yang pertama saya kasih catatan, apabila dapat ditemukan matriks B yang memenuhi persamaan, ya kita katakanlah ini persamaan bintang gitu ya, persamaan bintang, maka matriks A disebut invertible. Nah, jadi ada namanya ya. Jadi kalau kita menemukan matriks B sehingga persamaan ini berlaku, maka A-nya ini kita sebut invertible atau punya inverse. Jadi punya inverse. Sebaliknya apabila tidak ditemukan, jadi tidak ada B-nya yang memenuhi ya, yang memenuhi persamaan bintang, maka A disebut tidak invertible. Sebenarnya ada bahasa lain juga sih, tapi mungkin itu terkait dengan determinan, tapi nanti determinan kita akan lihat belakangan. Nah, biasanya sih kalau yang invertible ini nama lainnya itu juga disebut sebagai matriks tak singular. Nah, kalau yang tidak invertible biasanya disebut sebagai singular.
Ya ini ada hubungannya ya dengan determinan sebenarnya. Jadi sebagai catatan tambahan saja, nanti determinannya belakangan. Jadi tak singular kalau dia punya inverse itu invertible atau tak singular. Kemudian kalau dia tidak punya inverse maka dia disebut singular, atau di bahasa yang lain itu tidak invertible. Jadi ini ada syarat ini tidak ditemukan. Nah, singular tak singular sendiri sebenarnya sih datang dari ini, artinya adalah determinan tak nol ya. Kemudian kalau yang singular itu determinannya nol. Ya nanti kita lihat determinan. Nah ini jadi tidak, meskipun matriksnya sudah persegi, suatu matriks persegi itu belum tentu dia punya inverse. Nah kalau saat dia punya inverse, maka matriks tersebut kita sebut sebagai invertible atau tak singular. Kemudian kalau seandainya tidak ada inverse-nya, itu tidak invertible atau singular. Nah seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya kita mencari inverse dari suatu matriks? Nah sebenarnya ada beberapa cara untuk kita mencari inverse. Ya mungkin kalau di SMA kalian pernah melihat ada yang menggunakan cara mencari inverse yang memanfaatkan determinan. Namun sebelum itu saya mau memberikan contoh, memberikan catatan dulu. Ini IN tadi ya, IN kalau misalkan N-nya sama dengan 2, itu artinya kan ini I2, itu matriks identitasnya adalah 1 0 0 1. Nah, jadi harusnya sih sudah saya sampaikan di video sebelumnya di saat pengenalan matriks. Kemudian kalau N sama dengan 3 itu kan I3 itu sama dengan, jadi pada intinya matriks identitas itu adalah matriks yang entry diagonal utamanya itu 1 semua, di luar diagonal utama itu 0. Ini contohnya 1 0 0, kemudian 0 1 0, kemudian 0 0 1. Nah seperti itu. Begitu juga kalau misalkan N-nya 4, ya I4 itu 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini 4 dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan entry di diagonal utamanya ini 1 semua, di luar diagonal utama itu 0. Nah, itu matriks identitas. Nah sekarang kita coba melihat bagaimana biasanya sih kalau misalkan secara umum biasanya kita menuliskan juga notasi ya. Biasanya sih kalau misalkan B yang memenuhi persamaan ini ya, nah itu tuh biasanya B itu kita notasikan dengan biasanya A inverse gini. Jadi ini adalah inverse dari A gitu ya. Jadi ini notasi untuk inverse-nya, jadi A inverse itu A pangkat min 1 gini. Nah itu adalah inverse dari A maksudnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana menghitung inverse dengan menggunakan, jadi mencari inverse. Jadi kita mencari inverse matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Oke.
Ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk kita menghitung inverse dari satu matriks. Dan juga sebenarnya kita dengan melakukan operasi baris elementer, kita juga bisa mengetahui kalau misalkan diberikan suatu matriks segi nih, matriks persegi, misalkan ada yang nanya, oh itu punya inverse atau tidak. Nah sebenarnya lewat melakukan OBE kita bisa mengetahui apakah matriks tersebut punya inverse atau tidak. Nah nanti kita akan lihat contohnya. Oke, pertama kita beri secara umum dulu, langkah-langkah secara umum dulu. Langkah-langkahnya, jadi yang kita lakukan pertama itu adalah misalkan kita mau mencari misalkan diberikan matriks A gitu ya, matriks A ya misalkan berukuran n kali n. Nah yang pertama kita lakukan itu adalah kita membentuk matriks gandeng A dengan IN. Nah, misalkan saya kasih nama matriks ini adalah A aksen dah. Nah, jadi kita bentuk matriks gandeng ini dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah langkah kedua itu adalah lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Terhadap matriks A aksen. Artinya kalau kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan, berarti kan kita bentuk akhirnya itu harus nanti adalah A aksen akan berubah menjadi matriks eselon baris tereduksi. Jadi nanti di sini OBE-nya itu kita bawa A aksen ini menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, misalkan nanti hasilnya langkah 3-nya itu misal A aksen itu menjadi A double aksen oleh eliminasi Gauss-Jordan, katakan gitu ya. Eliminasi Gauss-Jordan yang berbentuk harusnya sih nanti berbentuk begini dia, IN B gitu ya. Nah jadi nanti matriks gandeng begini, maka nanti ini adalah B adalah inverse dari A. Jadi nanti kalau misalkan matriksnya benar berbentuk begini, jadi terakhirnya itu adalah di sininya jadi identitas, kemudian di sini ada matriks B, maka matriks B inilah yang akan menjadi inverse dari A. Jadi langsung Anda ambil yang ini sebagai inverse dari A-nya. Nah, itu kalau dia akan berbentuk begini. Ada suatu saat di mana nanti sebagai catatan di langkah yang ketiga ini, apabila terbentuk A aksen apabila nanti ternyata di sebelah, katakanlah misalkan nih A double aksennya itu ternyata berbentuk B begini, kemudian ada satu matriks kotak di sini ya. Nah, di sini ternyata ada baris 0. Ya, baris 0 itu adalah baris yang semua isinya 0 gitu ya. Ada baris 0 di sini. Nah, maka di sini kita bisa mengatakan bahwa A itu tidak punya inverse, tidak invertible. Nah, catat ini. Jadi kalau misalkan ternyata A aksennya tidak berbentuk INB, jadi di sini tidak identitas. Nah, ternyata kemudian kalau kita teruskan, dia ternyata di sebelah sini itu malah
malah menjadi matriks lain yang ada baris 0, artinya ada satu baris atau lebih yang semua entry-nya itu 0, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa B ini adalah inverse, tidak. Malah kita mengatakan bahwa A-nya itu tidak punya inverse. Seperti itu. Nah, ini langkah umumnya. Kita coba contoh. Oke, kita mulai dengan contoh pertama. Misalkan matriks A-nya itu adalah 1, 2, 1, 3. Nah, seperti ini. Maka kita ingin mencari inverse-nya. Pertama kita bentuk seperti tadi, itu matriks A aksen itu adalah matriks yang gandeng ya, 1, 2, 1, 3. Kemudian saya gandeng dengan matriks identitas berukuran 2 kali 2. Nah, jadi bisa kita lihat yang sebelah sininya itu adalah I2, kemudian yang sebelah sini ini adalah A. Nah, jadi ini matriks gandengnya. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan terhadap matriks ini. Maka kalau kita lihat, pertama biasa kita nolkan yang ini dulu. Ya, caranya berarti kan baris kedua dikurangi dengan baris pertama. Maka kita akan dapat ini masih tetap, yang atasnya tidak berubah. Ini jadi 0, ini jadi 1. Kemudian ini jadi min 1, ini tetap 1. Kemudian kita nolkan yang ini. Ya, tinggal baris 1 dikurang 2 kali baris kedua. Nah, kita akan dapat matriks baris keduanya tetap. Baris pertamanya menjadi ini 1, 0, kemudian 1 ditambah 2 jadinya ya, jadi 3, kemudian 0 ditambah 2 jadi 2. Nah, kalau kita lihat sekarang, coba Anda perhatikan yang sebelah sini itu sudah menjadi I2. Jadi sebenarnya proses eliminasi Gauss-Jordan kita sudah selesai, karena kalau kita lihat ya sebenarnya sih gampangnya kita tidak usah mengatakan bahwa ini lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya sebenarnya begitu ya, tapi gampangnya pokoknya kalian Anda bentuk sehingga menjadi di sini adalah identitas yang kirinya matriks identitas, maka pasti kalian yakin bahwa itu sebelahnya pasti Gauss-Jordan. Ya, kalau kalian matriks identitas itu adalah matriks eselon baris tereduksi ya, karena sudah memenuhi semua syaratnya. Jadi kita lihat ini adalah bentuk eselon baris tereduksinya. Kemudian disinilah ini yang B-nya. Maka kalian bisa cek bahwa matriks, jadi A inverse ini, A inverse itu akan sama dengan 3, 2, min 1, 1. Ya, kalian bisa coba cek sendiri kalau dikalikan dengan A ini akan menghasilkan identitas atau tidak. Sebentar, ini min 2 ya, karena kan 0 min 2 benar ini ya, 0 dikalikan min 2 kali 1, ini min 2, jadi ini min 2. Jadi bisa kita cek bahwa matriks ini pasti adalah inverse dari A. Nah ini mungkin di sini kalian punya cara lain, misalkan seperti kalau di SMA ada caranya dengan menggunakan adjoint dan memanfaatkan determinan gitu ya. Nah, bisa kalian langsung dapat gitu. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan matriksnya 3 kali 3 begitu? Nah, itu sudah kadang dengan menghitung adjoint dan seterusnya itu jadi lebih ribet. Nah, sekarang kita coba melihat kalau misalkan matriksnya 3 kali 3, gimana kita mencari inverse-nya. Oke, kita ambil contoh
Contoh kedua, misalkan matriksnya adalah diberikan matriks katakanlah C, itu matriksnya adalah 1 2 3, kemudian 2 5 3 dan 1 0 8. Oke. Nah, sehingga kita bentuk matriks gandengnya menjadi 1 2 3 2 5 3, kemudian 1 0 8, kemudian kita gandeng dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kalau kita cek, ini adalah matriks C-nya, kemudian yang sebelah sini ini adalah matriks I3. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan terhadap matriks ini. Yang pertama kita nolkan tuh ini dan ini ya sekaligus, berarti kalau kita lihat, berarti kan itu baris kedua dikurang 2 kali baris pertama, kemudian baris ketiga dikurang baris pertama, maka nanti kita akan dapat matriks 1 2 3 1 0 0, kemudian ini jadi 0, 5 kurang 4 itu 1, kemudian 3 dikurang 6 itu minus 3, kemudian 0 dikurang 2 ini minus 2, kemudian ini 1 tetap, ini tetap 0. Kemudian baris ketiga dikurang baris pertama, itu jadi ini jadi 0, kemudian ini jadi min 2, kemudian ini jadi 5, kemudian ini jadi min 1, ini tetap 0, ini tetap 1. Oke. Nah, sekarang kita nolkan yang sebelah sini. Ya, artinya itu kan cukup kita lakukan baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Ini 1 2 3 terus 1 0 0, kemudian baris keduanya tidak berubah, min 2 1 0, kemudian ini 0, ini jadi 0, 5 min 6 ya, 5 min 6 itu jadi min 1, kemudian min 1 min 4 itu min 5, kemudian 0 tambah 2 itu 2, 1 1. Oke, kita cek benar nggak hitungannya ini. 5 min 6 ya, jadi min 1, kemudian min 1 tambah min 1 min 4, 1 min 4 itu min 5, kemudian 0 ditambah 2 kali 1 2. Oke, benar. Nah, sekarang kita buat jadi harus sama dengan 1 kan ya, jadinya di sini kita kali min 1 kali baris ketiga, jadinya kita dapat 1 2 3 1 0 0, kemudian 0 1 min 3 min 2 1 0, kemudian 0 0 1 5 min 2 min 1. Oke. Nah, sekarang kita nolkan yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Ya, berarti kan caranya pertama baris kedua itu ditambah 3 kali baris ketiga, kemudian baris pertama dikurang 3 kali baris ketiga. Oke.
Baris ketiga tetap 0, 0, 1, 5, min 2, min 1. Oke. Nah, sekarang baris keduanya jadi 0, 1, 0. Kemudian min 2 tambah 15. Min 2 tambah 15 itu berarti 13. Kemudian 1 dikurangi 6 itu minus 5. Kemudian 0 min 3 itu minus 3. Kemudian baris pertamanya 1, 2, 0. Kemudian 1. Bentar. Yang ini itu adalah min 2 ditambah 15. Oke, ini 1 min 6. Kemudian ini 0 min 3. Oke. Kemudian yang ini jadi 0, kemudian 1 min 1 min 15 ini jadi minus 14. Kemudian 0 plus 6 jadi dia 6. Kemudian 0 plus 3 itu jadi 3. Oke, semoga tidak keliru. Ya, berarti kan sisa yang ini kita nolkan nih, sisa yang ini. Oke, selanjutnya kita tinggal menolkan yang angka 2 yang di warna hijau itu. Nah, itu bukan tinggal dinolkan dengan memanfaatkan baris kedua. Jadi di sini baris 1 dikurangi 2 kali baris kedua, sehingga kita akan dapat matriks ini 0, 0, 1, kemudian ada 5, min 2, min 1, kemudian baris keduanya itu 0, 1, 0, ini 13, kemudian ini minus 5, ini minus 3, kemudian ini menjadi 1, 0, 0, kemudian ini jadi 2 kali 13 minus 14 min 2 kali 13. 2 kali 13 itu 26. Jadi ini jadi minus 40. Kemudian minus 2 kali 5 itu jadi plus 10, ini jadi 16. Kemudian minus 2 minus 3 itu jadi plus 6, ditambah 3 jadi 9. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang sebelah sini ini sudah identitas dan sudah eselon baris reduksi pastinya. Kemudian kalau kita lihat yang sebelah sini ini adalah C inverse jadinya. Jadi bisa kalian cek kalau kalian, sehingga nanti di sini sehingga C inverse-nya itu adalah sama dengan minus 40, 16, 9, 13 minus 5, minus 3, kemudian 5, minus 2, minus 1. Ya, kalian bisa cek kalau kalian C dikalikan C inverse itu pasti akan sama dengan C inverse dikalikan C sama dengan I3.
ya bisa aja dicek. Nah kemudian itu contoh cara mencari inverse dengan memanfaatkan operasi baris elementer atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana melakukannya. Kan tadi kita pernah memberikan catatan bahwa kalau misalkan ini ada baris 0, maka A bisa kita katakan tidak punya inverse. Nah, apa contohnya? Coba kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Misal kita punya ini contoh 3 ya. Misalkan saya punya matriks D itu misalkan 1 1 2, kemudian ini 2 1 0, kemudian ini adalah 2 2 4. Nah, seperti ini. Nah, jadinya kalau kita bentuk matriks gandengnya itu adalah 1 1 2 1 0 0, kemudian 2 1 0 0 1 0, kemudian ini 2 2 4 0 0 1. Oke, kalau kita melakukan OBE, kita nolkan yang ini dan yang ini. Kita buat itu adalah baris kedua dikurang 2 kali baris pertama, kemudian baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama juga. Nah, kalau kita lakukan ini, baris pertamanya tetap, baris keduanya jadi 0, 1 min 2 itu minus 1, kemudian 0 minus 4 ya, jadi minus 4 di sini, kemudian 0 minus 2 ini jadi minus 2, kemudian ini tetap 1, ini tetap 0. Kemudian yang selanjutnya ini jadi 0, kemudian ini jadi 0, 2 dikurang ya 4 dikurang 4 ini 0, kemudian ini min 2, kemudian ini 0, ini 1. Nah oke, sekarang coba perhatikan matriks yang sebelah sini. Nah, inilah matriks kotak yang tadi saya maksud. Jadi ini sisanya. Nah, matriks kotak ini kalau Anda perhatikan itu ada baris 0 di sini. Nah, kalau ini ada baris 0, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa D tidak invertible. Nah, seperti itu. Ya bisa kalian cek kalau kalian coba mencari inverse-nya mau bagaimanapun caranya ini tidak akan bisa ketemu. Kecuali kalau More-Penrose inverse ya, itu lain cerita. Tapi itu kita tidak bahas. Ya, kalau inverse dalam hal yang kita kenal sekarang ini di kuliah ini itu tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi, ya mungkin kita ambil contoh matriks yang lebih kecil. Matriks yang lebih kecil katakanlah contoh 4. Misalkan matriks H itu sama dengan 1 2 2 4, katakan begitu. Nah, sehingga nanti H aksennya itu adalah 1 2 2 4, di sini 1 0 0 1. Nah, kalau kita lakukan eliminasi, ini baris kedua dikurang 2 kali baris pertama, maka akan saya dapat ini 1 2 1 0, kemudian ini jadi 0 0, ini minus 2, ini 1. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini, matriks 2 kali 2 yang sebelah sini, itu ada baris nolnya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa H tidak invertible.
Ya bisa kalian coba cari H yang seperti ini ada ndak impersnya. Kali ini 2 kali 2 mungkin lebih mudah. Kalian coba aja kalau pakai rumus determinan dan ajoin itu tidak akan kalian bisa nemukan, karena ini pasti determinannya 0. Jadi tidak bisa dihitung 1/0. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak semua matriks yang persegi itu selalu kita bisa temukan impersnya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk terkait dengan impers dan cara menghitungnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.